Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada abad ke-20, dunia ilmiah sempat diguncang oleh temuan yang sulit dipercaya. Dalam penelitian gelombang seismik berskala global, para ahli geofisika menemukan dua struktur raksasa berukuran layaknya benua yang berada ribuan kilometer di bawah permukaan bumi. Satu terletak di bawah Samudra Pasifik, satu lagi bersembunyi di bawah benua Afrika. Keduanya berada tepat di perbatasan antara inti luar dan mantel bumi, pada kedalaman sekitar 2.900 km. Luas gabungan dua struktur itu bahkan mencakup hampir sepertiga dari seluruh batas inti mantel. Ketika simulasi komputer dijalankan, hasilnya jauh lebih mengejutkan. Kedua benua misterius ini mungkin merupakan sisa dari sebuah planet purba yang pernah bertabrakan dan kemudian terperangkap di dalam tubuh bumi. Sejak itu, teori tentang dunia bawah tanah, kota rahasia, bahkan makhluk cerdas di dalam bumi menjadi bahan diskusi yang tak pernah padam. Namun misteri ini tidak berhenti pada data seismik. Dalam beberapa dekade berikutnya, serangkaian peristiwa aneh, sinyal radio misterius, ekspedisi militer yang ditutupi, dokumen intelijen bocor, hingga legenda kuno semakin menebalkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang bersembunyi jauh di perut planet kita. Sinyal misterius dari dalam bumi 1995 ketika NASA menangkap pesan dari kedalaman. Pada 4 Februari 1995, surat kabar Weekly World News di Kanada menerbitkan laporan yang mengguncang ruang publik. NASA dikabarkan menerima sinyal radio yang berasal dari ratusan kilometer di bawah bumi. Seorang pejabat tinggi NASA yang identitasnya dirahasiakan mengungkap bahwa sinyal tersebut berbentuk gelombang radio terkode digital, mustahil terbentuk melalui proses alamiah. Pesan itu sangat mungkin dibuat oleh makhluk cerdas. NASA dapat menerima, tapi tidak dapat membalas sinyal tersebut. Isi pesan berhasil dipecahkan, namun dianggap terlalu mengkhawatirkan untuk diumumkan. Yang paling menggetarkan adalah kalimat pejabat itu. Mereka memahami manusia jauh lebih baik daripada manusia mengenal mereka. Jika benar sinyal itu berasal dari dalam bumi, apa makna di baliknya? Dan siapakah mereka yang seolah telah lama mengamati manusia? Legenda kota bawah tanah Aryan, jejak Nazi, Antartika, dan operasi rahasia AS. Kisah ini sering dikaitkan dengan legenda dalam kota bawah tanah Aryan, markas misterius yang diduga dibangun Nazi di bawah Antartika. Menurut narasi populer, saat Berlin jatuh tahun 1945, Hitler tidak bunuh diri. Ia kabur ke Antartika menggunakan pesawat berbentuk cakram dan kapal selam tipe U. Di sanalah dibangun markas bawah tanah raksasa bernama Aryan Underground City, berisi ilmuwan, teknologi eksperimen, dan pasukan elit. Pada Desember 1946, Amerika Serikat mengirim 40 kapal perang ke Antartika, termasuk 2 kapal induk, kekuatan yang berlebihan untuk survei mineral biasa. 4 bulan kemudian, pada Maret 1947, seluruh misi tiba-tiba dihentikan. Semua data dan foto diberi status rahasia tingkat tinggi, tak pernah dibuka hingga hari ini. Tokoh penting operasi itu, James Forrestal, meninggal secara misterius setelah berbicara tentang manusia bawah tanah dan kota Aryan. Sementara itu, Laksamana Richard E. Byrd, pemimpin ekspedisi, juga menyimpan sebuah rahasia besar dalam catatan hariannya yang baru terbongkar setelah ia wafat. Dalam buku hariannya, Byrd mengklaim bahwa pada 19 Februari 1947, saat terbang di atas kutub utara, 1. Kompas pesawatnya tiba-tiba tidak berfungsi. 2. Sebuah cahaya menarik pesawat masuk ke wilayah dalam bumi. 3. Ia melihat kota kristal raksasa dihuni makhluk berpostur tinggi berambut pirang keemasan. Makhluk itu menyebut diri mereka sebagai penjaga bumi sejak zaman kuno, saksi dari perang nuklir purba, dan pelindung keseimbangan planet. Mereka memperingatkan Byrd bahwa percobaan nuklir manusia telah mengganggu kestabilan bumi dan bisa membawa kehancuran besar. Jika manusia tidak berhenti, dunia kalian akan memasuki zaman kegelapan. Byrd diperintahkan menyampaikan pesan ini kepada dunia. Namun setibanya di permukaan, ia dilarang berbicara oleh militer AS.
Catatan hariannya menjadi salah satu dokumen paling kontroversial abad ke-20. Dalam naskah kuno Meksiko yang disimpan di Vatikan, terdapat kisah tentang 4 generasi manusia. Generasi pertama digambarkan sebagai raksasa berambut pirang, tidak berasal dari bumi, memiliki kecerdasan sangat tinggi. Deskripsi ini sangat mirip dengan makhluk yang dikisahkan Bird. Dapatkah mereka merupakan sisa dari generasi purba yang tinggal di bagian terdalam bumi? Dalam catatan lain, Bird mendeskripsikan pemandangan yang mustahil. Lembah hijau subur di kutub utara, sungai mengalir, mamut purba berkeliaran, pesawat cakram bercahaya, suara berbahasa Inggris dengan aksen Jerman. 2 benua dalam bumi, sisa planet purba Theia. Pada 1980-an, penelitian lanjutan menemukan 2 struktur raksasa tadi memiliki suhu jauh lebih tinggi, kepadatan berbeda signifikan, bentuk menyerupai benua tenggelam. Ilmuwan dari Universitas Negeri Arizona mengajukan teori bahwa 2 struktur itu adalah pecahan dari planet purba Theia T1 yang bertabrakan dengan bumi 4,5 miliar tahun lalu. Tabrakan itu diyakini menghancurkan planet T1, sebagian materialnya tenggelam ke inti bumi, sisanya berkumpul membentuk bulan, menciptakan siklus baru kehidupan di bumi. Jika benar, bisa jadi penghuni bawah tanah adalah sisa dari peradaban T1, makhluk yang selamat dengan memasuki ruang dalam bumi. Snowden dan dokumen rahasia CIA. Pada 2013, mantan pegawai CIA, Edward Snowden, membocorkan dokumen intelijen yang mencakup sesuatu yang lebih mengejutkan daripada PRISM. Ada ras berteknologi tinggi yang hidup di dalam mantel bumi. Aktivitas mereka dipantau oleh satelit. Presiden AS menerima laporan singkat tentang mereka setiap hari. Mereka telah ada jauh lebih lama daripada manusia. Snowden tidak mampu menyertakan bukti fisik, namun mengingat akurasi kebocorannya yang lain, pernyataan ini memicu perdebatan besar. Teori bumi berongga. 1. Edmund Halley 1692 mengusulkan bumi terdiri dari beberapa lapisan berongga. Banyak yang menertawakan teorinya, tetapi Halley yakin bahwa ini dapat menjelaskan fenomena seperti UFO. 2. Geologi modern. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa bumi awalnya bola es yang meleleh, menyisakan rongga-rongga raksasa. 3. Teks kuno India menyebut Agartha, dunia bawah tanah dengan peradaban maju. 4. Ekspedisi kutub abad ke-20. Beberapa laporan menyebut adanya celah besar di kedua kutub yang mungkin menjadi gerbang dunia bawah. Proyek Kola 1970 hingga 1994. Uni Soviet pernah melakukan penguburan terdalam dunia di semenanjung Kola. Setelah mencapai kedalaman 12.226 meter dengan suhu 300 derajat Celcius, proyek dihentikan mendadak. Pekerja dipanggil pulang tanpa penjelasan. Rekaman berupa jeritan dan suara tangisan disebut terdengar dari bawah tanah. Penjelasan resmi, fenomena akustik alami. Namun banyak yang percaya bahwa bor secara tak sengaja membuka jalan ke ruang bawah tanah raksasa yang dihuni sesuatu yang tak seharusnya diketahui manusia. Penutup, misteri yang tak pernah padam. Hingga hari ini, sains modern tetap berpegang pada pemahaman tradisional tentang struktur bumi. Namun fakta-fakta ganjil dari sinyal misterius NASA, catatan harian Bird, 2 benua di dalam mantel, hingga kebocoran Snowden membangkitkan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Apakah bumi menyimpan peradaban tersembunyi di dalamnya? Apakah ada makhluk cerdas yang hidup jauh di bawah kaki kita? Dan jika mereka benar ada, sejak kapan mereka mengamati kita? Jawabannya mungkin masih terkunci rapat di perut bumi, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.